Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Firmansyah. Pada kali ini akan menjelaskan terkait rekomendasi kegiatan statistik atau romantik. Adapun pembahasannya meliputi yang pertama pengenalan aplikasi romantik, kemudian manfaat aplikasi romantik, lalu menjelaskan role dalam romantik, kemudian pembuatan akun PST, lalu pengajuan romantik. Yang pertama, pengenalan romantik. Rekomendasi kegiatan statistik atau romantik merupakan saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh kementerian, lembaga, dinas, atau instansi pemerintah lainnya. Mekanisme pemberian romantik bertujuan untuk menghindari duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Peran aktif KLDI dalam menyampaikan rancangan dan mengajukan rekomendasi kegiatan statistik kepada BPS dapat turut mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Adapun manfaat dari aplikasi romantik yaitu yang pertama, memudahkan KLDI menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral. Yang kedua, mengetahui perkembangan proses rekomendasi kegiatan statistik. Yang ketiga, memudahkan mengunduh surat rekomendasi. Yang keempat, membantu untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral. Yang kelima, memberikan informasi mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik. Dan yang keenam, memudahkan pengajuan pertanyaan terkait rekomendasi kegiatan statistik. Kemudian, role dalam romantik yaitu terdapat tiga. Yang pertama, produsen data. Yang berlaku sebagai produsen data adalah seluruh KLDI yang menghasilkan data statistik sektoral. Kemudian produsen data melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dengan melakukan pengisian formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Kemudian selanjutnya wali data. Yang berlaku sebagai wali data adalah Diskominfotik. Lalu wali data melakukan pemeriksaan dan approval pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Selanjutnya petugas layanan. Yang berlaku sebagai petugas layanan adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Petugas layanan akan menerima pengajuan, memeriksa form, menentukan kelayakan, dan menerbitkan surat rekomendasi. Pembuatan akun PST. Pembuatan akun PST dapat dilakukan pada website atau laman pst.bps.go.id. Akan muncul tampilan sebagai berikut, kemudian klik masuk atau daftar. Nah, peserta dapat melakukan login pada laman berikut. Jika belum memiliki akun, dapat melakukan pendaftaran pada tautan berikut dengan cara klik daftar di sini. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian dapat diisikan terkait informasi-informasi berikut secara benar. Lalu jika sudah yakin, maka dapat klik registrasi akun. Jika akun sudah terdaftar, maka akun PST dan akun romantik dapat digunakan. Selanjutnya, pengajuan romantik. Alur pengajuan romantik yaitu sebagai berikut, dimulai dari produsen data melakukan login romantik melalui website PST, kemudian melakukan pengisian form, lalu submit form, dan akan terkirim ke wali data untuk dilakukan pemeriksaan form pengajuan. Jika form tidak disetujui, maka kegiatan statistik tidak dapat dilanjutkan. Jika form disetujui, maka akan lanjut ke petugas layanan, yaitu dari BPS akan menerima pengajuan, lalu memeriksa form, dan dari sini akan dilakukan apakah perlu adanya perbaikan atau tidak. Jika perlu dilakukan perbaikan, maka akan terkirim kembali ke produsen data untuk dilakukan perbaikan dan dilakukan submit, lalu kembali ke wali data untuk diperiksa dan kembali ke BPS untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Jika sudah tidak ada perbaikan, maka akan ditentukan kelayakannya. Jika pengajuan dianggap tidak layak, maka akan dianggap selesai dan kegiatan statistik tidak dapat dilakukan. Jika pengajuan dianggap layak, maka akan lanjut kepada pembuatan surat rekomendasi, kemudian upload surat rekomendasi dan menerbitkan surat rekomendasi. Kemudian dari produsen data akan menerima surat rekomendasi, lalu memberi rating layanan kepada aplikasi romantik. Berikut menu aplikasi romantik. Nah, sebelum masuk ke romantik dapat dilakukan melalui website PST, lalu dengan cara scroll down akan muncul tampilan layanan utama, lalu pilih menu rekomendasi dengan cara klik minta rekomendasi. Lalu login menggunakan akun PST dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Berikut menu aplikasi romantik. Ini untuk tampilan pada akun wali data.
Terdapat beranda, rekomendasi terbit, panduan, daftar pengajuan, dan wali data. Untuk beranda sampai daftar pengajuan dapat diakses oleh produsen data. Seperti berikut informasi yang akan ditampilkan dari setiap menu. Kemudian tata cara pengisian form dapat dilakukan apabila petugas atau yang bersangkutan sudah melakukan klik pada beranda dengan cara ajukan rekomendasi. Lalu akan muncul form sebagai berikut. Yang ini merupakan navigasi blok formulir. Kemudian untuk judul kegiatan dimohon untuk menyesuaikan atau memuat informasi berupa cara pengumpulan data, komponen utama kegiatan, cakupan wilayah, dan periode pelaksanaan kegiatan statistik. Lalu untuk tahun kegiatan diisikan tahun kegiatan dilaksanakannya kegiatan statistik. Lalu untuk cara pengumpulan data terdapat 3, yaitu penjajahan lengkap dengan mencacah seluruh unit populasi, atau survei dengan mencacah sampel atau sebagian unit populasi. Lalu yang ketiga, kompilasi produk administrasi atau biasa disebut kompromin didasarkan pada catatan administrasi. Selanjutnya blok pertama yaitu penyelenggara akan otomatis terisi dari informasi profil yang sudah diisikan. Namun jika terdapat isian yang tidak sesuai, dapat mengajukan atau menghubungi pihak BPS untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya blok 2 yaitu penanggung jawab. Penanggung jawab teknis pihak yang menjadi koordinator teknis penyelenggaraan kegiatan statistik dan memahami seluruh penyelenggaraan kegiatan. Penanggung jawab teknis dapat berasal dari instansi penyelenggara yaitu setingkat eselon 3 atau pihak ketiga berupa konsultan atau instansi lain. Dimohon untuk melengkapi isian berikut. Kemudian pada blok 3 yaitu perencanaan dan persiapan. Untuk rincian 3.1 latar belakang merupakan ide dasar mengenai kegiatan statistik yang disampaikan yang harapannya dapat disampaikan secara jelas dan dapat disertai dengan data pendukung. Kemudian rincian 3.2 yaitu tujuan kegiatan ditulis secara ringkas dan jelas. Selanjutnya rencana jadwal kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan statistik harus menerapkan proses bisnis yang sesuai dengan kerangka baku dan terminologi proses statistik yang harmonis. Dalam mengisikan isian berikut dimohon berpedoman pada GSBPM yang sudah ditentukan. Kemudian untuk variabel yang dikumpulkan akan diminta terkait nama variabel, definisi, dan referensi waktu. Variabel yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penyelenggara kegiatan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, setiap variabel harus memiliki konsep dan definisi yang jelas serta dilengkapi dengan referensi waktu atau periode enumerasi. Referensi waktu itu sendiri yaitu batasan waktu pada variabel yang ditanyakan dari waktu pelaksanaan survei. Selanjutnya, desain kegiatan pada blok 4. Untuk ini akan ditanyakan apakah kegiatan dilakukan secara sekali atau dilakukan berulang kali. Lalu jika berulang, frekuensinya seperti apa dapat memilih pada pilihan opsi berikut. Lalu untuk 4.3 terkait tipe pengumpulan data terdapat 3 yaitu longitudinal panel yaitu pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu pada kelompok sampel yang sama untuk mengetahui perubahan kondisi atau hubungan dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua cross seksional yaitu pengumpulan data beberapa variabel pada satu waktu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain pada waktu tersebut. Kemudian longitudinal cross-sectional yaitu pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain dan perubahan variabel tersebut dari populasi yang diamati dalam periode waktu yang berbeda. Kemudian dimohon untuk mengisikan cakupan wilayah pengumpulan data. Apabila metode pengumpulan datanya survei, maka akan otomatis terisikan sebagian wilayah Indonesia. Kemudian diminta untuk memilih wilayah secara rinci wilayah mana yang dimaksud. Selanjutnya, rincian 4.6 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dipilih dan digunakan oleh penyelenggara kegiatan statistik dalam mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dapat dipilih lebih dari satu, adapun metodenya yaitu meliputi wawancara, mengisi kuesioner, pengamatan, pengumpulan data, dan lainnya. Pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan dengan cara meminta ke OPD. Lalu, untuk rincian 4.7 atau sarana pengumpulan data adalah alat bantu atau media yang dipilih dan digunakan oleh penyelenggara statistik dalam mengumpulkan data agar pelaksanaan kegiatan dapat sistematis dan lebih mudah. Untuk sarana pengumpulan data dapat dipilih lebih dari satu.
Adapun pengumpulan datanya sarananya yaitu meliputi PEPI, KEPI, KETI, KEWI, email, dan lain sebagainya. Selanjutnya, blok 5, desain sampel. Untuk blok 5 ini diisikan apabila metode pengumpulan datanya yaitu survei. Namun jika metodenya berupa sensus atau kompromin, maka tidak perlu diisikan untuk blok 5 tersebut. Untuk blok 5 ini akan ditanyakan terkait rancangan sampelnya apakah dilakukan secara single stage atau multi stage, kemudian metode pemilihan sampel terakhir apakah dilakukan secara probabilitas atau non probabilitas, kemudian diminta untuk menjelaskan unit sampelnya. Selanjutnya terkait unit observasi diminta dijelaskan secara jelas dan ringkas, lalu jumlah respondennya diminta untuk diisikan berapa estimasi jumlah respondennya. Selanjutnya blok 6, pengumpulan data. Nah, untuk blok 6 ini akan ditanyakan apakah akan dilakukan pilot study atau uji coba, yaitu berupa versi kecil dari survei yang dilakukan sebelum survei yang sesungguhnya. Kemudian untuk rincian 6.2, apakah petugas pengumpulan datanya berupa staf atau pekerja dari instansi penyelenggara ataukah mitra atau kombinasi dari keduanya. Kemudian persyaratan pendidikan terakhir petugas pengumpulan data apakah kurang dari SMP, SMA, diploma atau di atas diploma 4, S1 dan lain sebagainya. Kemudian untuk 6.4 yaitu jumlah petugas akan ditanyakan jumlah dari petugas supervisor dan enumerator. Supervisor yaitu seseorang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap enumerator, baik petugas pengumpulan data atau sistem aplikasi yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Enumerator yaitu seseorang yang bertugas melakukan pengumpulan data. Lalu untuk rincian 6.5 akan ditanyakan apakah dilakukan pelatihan petugas atau tidak. Lalu untuk 6.6 metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data yaitu dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas data yang dihasilkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Dapat dipilih lebih dari satu. Untuk metodenya terdapat revisit atau kunjungan kembali, supervisi, task force, dan lainnya. Yang ketujuh, pengolahan analisis. Pada blok ini akan ditanyakan apakah akan dilakukan penyuntingan atau editing, lalu akan dilakukan coding, data entry, atau validation. Dapat dipilih opsi ya atau tidak. Selanjutnya, terkait metode analisis apakah akan dilakukan secara deskriptif, inferensia, atau keduanya. Lalu unit analisisnya apakah individu, rumah tangga, atau usaha perusahaan, atau lainnya. Selanjutnya terkait tingkat penyajian hasil analisis. Apakah akan disajikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, atau lainnya. Selanjutnya pada blok 8 terkait diseminasi hasil. Apakah dari hasil kegiatan statistik tersebut akan diseminasikan secara tercetak yaitu hard copy ataukah secara digital atau soft copy. Lalu apakah data mikronya akan disediakan atau tidak untuk publik. Lalu untuk blok 9 terkait berkas pendukung. Berkas pendukung dari kegiatan statistik yang diajukan dapat berupa proposal kegiatan, KAK, draft buku panduan, draft kuesioner, dan lain-lain. Untuk berkas pendukung ini tidak harus semuanya, hanya salah satu saja yang dapat menunjukkan bahwa itu merupakan berkas pendukung dari kegiatan statistik tersebut. Berkas pendukung juga akan membantu BPS dan wali data dalam memeriksa pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan atau didiskusikan melalui chat kepada nomor yang ada di deskripsi video ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.